terlambat. Karena supir itu kebetulan tinggalnya di daerah Depok. Nah, ternyata sekarang ini PPKM darurat penyekatan kendaraan tuh semakin ketat nih. Jadi nggak bisa masuk, benar-benar langsung disuruh balik. Oh iya, biasanya. Dulu. Ada apa sih? Ngap. Ngap. Lo harus kuat. Lo baru dipuji sama Vicky. Tumben, Melanie pagi hari ini kayak cewek-cewek Texas. Kalau ngelihat hari ini Melanie, sumpah mirip artis luar negeri Jennifer Lopez. Lihat gayanya benar. Melanie, lihat dulu bentar, ikan segar. Hei, Lopez yang di mana, Vicky? Ini bukti perjuangan kita ya. Hari ini gue mencoba untuk menggunakan 2 masker. Dia pakai Jadi masker medis, Satu lagi? tipe masker kain. Ini perjuangan gue ya, karena gue di rumah tuh punya anak yang juga bengek gitu. Ya. Jadi jaga banget. Kalau orang bilang lo lebay apa segala macam, terserah deh. Cara orang untuk bertahan hidup kan beda-beda. Ya, gitu biar ya. Tapi ini dia nih, bapak-bapak, ibu-ibu, perjuangan kita para entertainer berusaha untuk menghibur Anda. Kita kan joget, ini kardio, heart rate aja di 104 tadi, gila nggak? Sedangkan oksigen kurang. Jadi, Ngap. Gara-gara warung doyok tadi. warung doyong. Kemarin gue coba itu ada Gila. masker kain dalam terus di Iya. luar masker medis. Cuman memang karena gue nggak ngomong-ngomong, gue juga ngap sebenarnya. Akhirnya ini ada 2 masker, satu masker medis yang seperti ini, satu lagi yang agak tebal. Mungkin ini agak lumayan sih ya. Mungkin kalau orang di luar cuma misalnya nggak gerak macam-macam, nggak Iya. kardio ya, Bi, mungkin masih kuat. Tapi karena kita tuh kardio, jadi Oke. Makanya biasakan olahraga kayak gue main sepak bola jadi striker. Kembali nih ke bahasan tadi Kak Indra. Kak Indra, kamu kan tadi bilang Iya. supirnya di Depok. Jadi memang akhirnya bisa ketika mau masuk ke Jakarta itu dimintain ada surat jalannya apa enggak ya. Ini memang kan tentunya yang bisa keluar rumah itu yang memang pekerja esensial. Betul. Ya kan. Jadi ya buat teman-teman semuanya ya harus dipahami emang suasana nih semakin menggenting, bukan menakut-nakuti Enggak, tapi enggak, waspada, bukan. harus Nah, itu waspada. ditutup semua jalanan. Yang masuk ke Jakarta iya. Ya jadi yang masuk akses ke Jakarta. Apa nih? Yang atas nih. Emang bayi gumoh lo ketemu begitu. kan mantan, alumni. Kadang-kadang suka di sini mau ngomong apa, sini ngeblank. Kadang-kadang gitu. ada. alumni. Tapi aku tuh penasaran gitu. Yang Ya, ditutup beberapa itu titik akses untuk masuk ke Jakarta emang kayak dari ditutup. mana ke mana Depok, gitu. Oh. yang tadi udah cerita, Ya. Depok. Depok. Bekasi juga ada beberapa. Bekasi juga. Kalau Gue Bekasi kemarin tuh- waktu lewat mau ke Jakarta, gue juga ditanya. Cuma gue alhamdulillah ini ada surat jalan, Iya, ya kan. iya. Terus ada surat juga kesehatan, PCR. surat Gue panggilan kemarin nggak? juga habis swipe PCR. Cuma satu ditanya, Pak, ada lagi nih Bapak gak bisa karena Bapak kurang surat. Surat apa Pak? Surat nikah mana? Belum diurus, masih isbah. Kalau surat panggilan nggak ada lagi ya? Bukannya nggak ada kalau Vicky bingung pilih yang mana, banyak banget nih surat nikahnya. Oh, kalau lo sampai harus ngeluarin surat ya? Oh, kalau gue mah enggak. Kenapa? Kalau gue begitu surat diberhentiin, gue langsung buka, langsung udah ngerti. Langsung set gitu. Oh, iya. Langsung gue pikir, oh langsung surat jalan. Enggak, mana surat jalannya? Semua sama. Semua Ya nggak, sama. Mbak? Lu mau Bener artis nggak? sama semua Betul, sama. betul. Tapi ada lagi nih ya. Yang nutup jalan tapi jalan unik. Ada iya, videonya. Serius? Maksudnya Namanya gimana, Bu? juga Indonesia ya, selalu Indonesia. banyak Jadi keunikan-keunikan ini ada yang penutupan terjadi. jalan, tapi Oke. unik banget. Jadi banyak cara dilakukan sama warga, terutama warga Indonesia. Ini memang Sabar, betul Bi. apa yang tadi Mbak Ino sampaikan. Unik untuk melindungi kampungnya, Iya. wilayahnya, kotanya, desanya, dan lain-lainnya. Salah satunya ini dia, kita saksikan. Tapi ini kayaknya ada yang salah dari. Ya, tapi itu kok masih banyak banget motor-motor gitu, Bi? Jadi memang gini, akses masuk ke Jakarta memang sudah banyak yang ditutup, Iya. termasuk dari Bogor, dari Bekasi, dari Depok gitu ya. Cuman memang seperti yang kita lihat di video-video yang viral di grup-grup WhatsApp dan sosial media lainnya, itu kan akhirnya jatuhnya berkerumun tuh, terutama sepeda motor. Dan di pinggir-pinggiran biasanya ya, Betul, Bi. karena kenapa seperti itu? Ya. Ya mohon maaf, banyak juga instansi, perusahaan, dan tempat-tempat pekerjaan yang akhirnya masih memberikan kesempatan mereka untuk datang ke kantor. Nah, ini agak serba salah juga sih. Agak Karena sulit dengan ya. kondisi kayak begini juga apa ya, semua pastilah ada kepanikannya pasti, Pasti, gitu loh. pasti. Walaupun kita juga merasa bahwa ini semua akan baik-baik Betul. aja, tingkat panikannya Betul. ada. Nah, kalau berbicara kayak seperti kita nih, keluarga besar Kopi Viral, ya, kita entertain. masih bekerja. Khawatir nggak? Khawatir. Banget. Tapi kita bekerja ini
syuting dengan protokol kesehatan yang sudah sangat terjaga. Coba lihat kita selalu menggunakan masker ya, dan alhamdulillah kita selalu antigen dan lain-lain. Bahkan mohon maaf, dari sebelum ini Jakarta dalam keadaan genting, kita udah pakai masker. Sudah pakai masker. Ya, dan kita ini masih terus keluar rumah untuk berusaha untuk menghibur masyarakat yang sedang di rumah. Tapi makanya kalau mau kitanya imunnya kuat dalam kondisi seperti ini, makanya pada minum susu. Enggak, salah. Apaan? Tapi susu yang ini ada viral, Pi. Kemarin Kemarin gue nyari, sibuk kan nyari susu beruang. Udah habis semana-mana. Akhirnya susu beruang nggak dapat, susu berondong gue ambil. Gampang juga. Coba kita lihat ya, ini nih ada panik buying di mana-mana terhadap sebuah produk susu kaleng. Kita lihat fakta faktual. Ini dia. Apa sih dari susu ini sebenarnya? Nah, kita lagi tidak bicara mereknya ya. Ya. Kita lagi tidak bicara mereknya ya. Cuman emang sebuah susu bisa menyembuhkan. Karena sempat viral yang mengatakan ini. Kan biasa kalau kita kan viral, terus gitu. Padahal orang yang ahlinya yang mengatakan, mohon maaf, kita tidak bicara merek ya. Ya, nggak bicara merek ya. Cuman Bukan susu itu satu-satunya. Salah satu. Iya, bukan itu satu-satunya. Dan tidak Tapi coba bayangin menyembuhkan ya, tadi pada berebut di supermarket. Wow, pada susu kaleng itu. Bayangin kalau susu kaleng itu nggak ada. Ini terus maaf ya, mak gua lupa sendiri, ngeri gua. Kalau orang dunia ini Salah susu itu, Pi, kayaknya. Ini ada penjelasannya. Ketua Satgas COVID-19 ID Profesor Zubairi Jurban menegaskan susu tersebut tidak bisa mengobati COVID-19. Tidak bisa. Kandungan yang ada dalam susu tersebut tidak bisa membunuh virus corona. tidak bisa membunuh virus. Intinya Apalagi susu adalah untuk mengobati. tidak mengobati. Mungkin untuk menjaga imun tubuh. Ya, kita harus makan makanan yang Menjaga bergizi. kalsium. Tapi kan gitu balik ya. lagi, sebenarnya menjaga imun tubuh nggak cuma susu. Kan Banyak, dibutuhkan Bang. satu, Ada makanya vitamin. satu piring lengkap. Ada protein, Yes. ada lemak, ada Karbohidrat. karbohidrat, termasuk susu Berat, tambahan. Jadi sayur, nggak dan bisa cuma lain-lain. pakai susu. Sebenarnya video ini bisa menjadi pelajaran buat kita. Ini lebih penting nih. Kondisi kayak begini kita harus bisa rangkulan, pegangan tangan bersama-sama. Maksudnya apa? Ketika ada yang heboh kayak begini terus panik buying, beli sebanyak-banyaknya. Jangan begitu. Iya, Nggak boleh tenang. egois. Kita juga harus berbagi sama saudara-saudara kita yang lainnya. Beli secukupnya. Apalagi Susu apapun termasuk tabung oksigen, obat-obatan. Yes. Kita miliki banyak atau mereka yang produser-produser disengaja entah dilepas dengan harga mahal. Hello. Enggak. Sekarang tabung, Gunakan ini sama ini deh. tabung oksigen Biar mahal matching banget, ini. Bi. Hah? Tabung oksigen udah mahal banget. Iya. Yang harganya tadi ya cuman, sorry ya, kurang lebih sekitar 700 sampai 1 jutaan. Sekarang udah mau 5 juta. Betul, tapi ternyata Pemda DKI Jakarta dari beberapa hari yang lalu sudah menyiapkan posko di Monas. Jadi ada rumah sakit swasta maupun Pemda. Untuk orang-orang yang membutuhkan ya. Ini Ya, Dengar untuk nih, rumah sakit. Jadi informasi kalau ini. misalnya ada tabung yang habis kayak tukar ulangnya disiapkan di Monas. Oh, jadi sama bisa Pak Gubernur. informasi ya, Yes. mungkin teman-teman Iya. semua yang di rumah membutuhkan oksigen. Tadi ada Tapi ya, kalau Bi? buat mandiri, buat yang di rumah, mak gue punya tuh. Sekarang Ada memang ya? susah Udah punya? nyari. Bisa beli Udah sendiri enggak, ya? udah memang Ada. udah. Oke. Aku punya. Baik, yang pasti seperti tadi disampaikan sama Abi, ya memang apapun juga oximeter juga sekarang kan harganya melonjak. Ya. Terus kemudian juga tabung, apapun juga Jangan jangan gitu panik buying, dong. apalagi jangan dikip hanya untuk diri sendiri. Ini Betul. waktu kita saling berangkulan, bukan hanya memikirkan diri kita sendiri dan keluarga kita sendiri ya. Benar. Tapi balik lagi tadi seperti teman-teman bilang bahwa susu nggak bisa jadi salah satu patokan bahwa imun bisa naik. Tapi yang paling penting adalah hati yang bersuka cita. Betul. Hati yang happy, hati yang happy. Makanan yang sehat, pola hidup yang sehat ya kan. Benar Nah, banget. ngomong-ngomong soal hati supaya happy, silakan Indra. Kita akan kedatangan seorang tamu yang lucu banget, gemes banget ini anak. Ini nih. Hei. Jaga jarak, Jaga mohon maaf. jarak. Jaga jarak. Jaga jarak dan jaga diri dan jaga iman. Bintang tamu ini konon katanya mampu bisa mengangkat imun kita untuk jadi lebih baik. Mohon, kita lihat nih siapa sih Imun dia. Rahimah. Kita lihat dulu, ini dia fakta visualnya. Komedian Dede Sunandar atau yang lebih dikenal dengan Dede Cungkring menjadi salah satu dari sederet artis yang pernah dinyatakan positif corona pada bulan Maret 2021 lalu. Setelah sebelumnya sang istri Karen Hertatum telah lebih dulu terpapar virus tersebut. Bagaimanakah kisah Dede dan keluarga berjuang melawan virus corona hingga dinyatakan negatif? Langsung kita viralin aja yuk! Apa? Baik, kita sudah bersama dengan Dede Sunandar. Ada Dede. Ya. Waduh. Emang ya, Allah tuh kalau mau ngasih jalan, bukan pintu Ada rezeki aja. dari segala macam arah. Memang jadi poinnya tuh memang kita harus yakin ya. Yakin, Pak. Usaha yakin ya. Jadi
sama-sama kita tahu. Benar. Dulu siapa dan akhirnya alhamdulillah sekarang Benar. seperti apa. Tapi satu hal ya, gue berteman sama dia cukup lama, bahkan acara-acara on Bareng. air juga di luar kota. Dede itu pejuang ya, Dek. Amin. Kadang-kadang pernah nggak punya kerjaan sama sekali ya. Kemarin Yes. sempat sepi banget. Sepi banget, terus akhirnya berjualan cireng sampai sekarang detik Jualan ini masih jualan cireng, cireng. tapi sekarang ada rezeki Ada lagi. rezeki lagi. Bawa nggak lo hari ini? Nggak bawa, Pak. Saya bikin dulu. Berarti hoax. Tapi selain dari itu juga Dede tuh yang gua baru tahu kemarin belakangan ini, ternyata dia pernah ngamen terus Yes. diisi pakai beras begini-begini. Biar ada suara kan? Iya, Biar supaya ada ada suara suara. buat temponya atau nah kayak gitu. Dede tuh bener-bener pejuang Oke, banget. kita lihat artikelnya. Ini 3 bulan usai melahirkan, istri Dede Sunandar kena COVID-19. Nah. Bagaimana nasib anak? Dek, gimana nasib sang baby? Sekarang sih udah 7 bulan kan Ya. dari semenjak kemarin itu, tapi sekarang udah nggak ASI lagi Bu Melani. Oh, udah karena nggak sih? ASInya itu udah kayak tercampur sama virus Virus COVID COVID-nya, itu. Jadi iya. pas dia kemarin istri sempat bikin di aplikasi itu, Ya. air susunya itu jadi hijau. Astaga. Oke, Oh, jadi Dek. hijau? Iya. Bisa secara lengkap, Dek. Iya. Dede sama istri Iya. beberapa waktu lalu terpapar COVID. Betul. Siapa yang terpapar duluan? Terpapar duluan pertama istri. Oke, gimana ceritanya? Pada saat kondisi lagi Udah Pak, udah melahirkan. Udah melahirkan. Makan di salah satu restoran. Oke. Makan. Bayi umur berapa? Bayi umur 3 bulan. 3 bulan. 3 bulan Belum masih kebentuk aktif. imunnya Makan itu di ya. restoran Sama Dede berdua. bareng Iya sama Dede bareng-bareng. Oke, jalan-jalan lah, relax. Satu keluarga Ya. bareng-bareng Terus? makan. Pas pulang istri bercanda, "Pak, aku hilang penciuman." Bohong nih. Anda takutnya diprank kan? Langsung kayak gitu pas setelah makan, badan dia tuh pada pegal Ngilu. gitu, ngilu. Aku lihat kan, aku browsing ciri-ciri COVID apa aja, pegal Oke, badannya oke. segala macam. Akhirnya antigen tuh Pak, kita satu keluarga 9 Ya, orang. ya. Ini bayi masih ASI ya? Masih asik Oke, Pak, terus? antigen. Sekeluarga Istri reaktif, semua? Iya Pak, istri reaktif. Istri langsung reaktif. Langsung reaktif, akhirnya yaudah mah gimana nih, saya bilang gitu, yaudah PCR deh besok, PCR. Buat ngeyakinin lagi. Buat ngeyakinin, akhirnya CT-nya itu 20, rendah banget. Waduh, Bu. ya. 20 Oke, akhirnya. diponis positif. Diponis positif. Terus? Aku cari jalan keluar tuh, isolasi mandiri atau kemana. Aku nanya teman aku dulu kan, ada nih bang di hotel sini isolasi mandiri, Iya. bayar, nggak apa-apa deh. Penuh katanya. Akhirnya lapor RT RW deh tuh Pak. Oke. Ke puskesmas, dari puskesmas ditaruh di Wisma Pademangan. Istri tuh. Dititipkan di Wisma Wisma Pademangan. Pademangan. Sendiri atau sama bayi? Sendiri Pak. Bayi alhamdulillah semua negatif. Termasuk Dede? Termasuk Dede. Setelah itu mungkin karena gejalanya udah parah, istri juga punya paru-paru. Aduh, Akhirnya dia dilarikan di Rumah Sakit Setia Negara. Ya Allah. Oke. Dek, Dan sorry. ada- Itu kondisinya pada saat istri terpisah dari babynya, baby usia berapa tuh? 3 bulan. 3 Bu. bulan. Lagi Dan masih ASI. Masih ASI. Dari Ya situ Allah. mikir, ini dikasih apa lagi ya? Sementara kan boleh nggak ASI seorang yang kena virus corona itu dikasih ke bayi? Oh. Ternyata nggak bisa Pak. Takutnya terpapar juga. Karena udah ini juga ya, Iya, Pak, persoalan udah ini. bersama. Oke, akhirnya dipindahkan ke rumah sakit. Pindahkan ke Untuk- rumah sakit. Untuk penanganan lebih Lebih lanjut. iya. Terus? Habis itu harus ada pihak keluarga. Mau nggak mau kan Dede sendiri sebagai kepala keluarga. Dede angkatlah istri Dede. Ya Allah. Akhirnya Dede Mau nggak mau terpapar. lu yang harus pegang. Iya, nggak mau harus aku yang pegang. Terus segala macam kan harus buka baju masa sama dokter sama Dede. Akhirnya Dede masuk. Oh. Ya udah Dede nyuapin, dia minta suapin bareng. dong. Singkat cerita, Dede juga akhirnya Dede terpapar. akhirnya terpapar. Sampai mertua terpapar juga. Akhirnya semua-muanya dong dia. Iya, cuman alhamdulillah anak sama mamah Dede pindah ke Bangka jadi dia nggak terpapar. Nah itu tuh yang kalau gini, kita tuh pengen merasa kita tuh peduli, Betul. mengapresiasikan kasih sayang, tapi karena seperti itu justru malah tidak memutus mata rantai. Nah ini Tapi, makanya mohon ada maaf, isoman. Dede waktu istri memang minta masuk, Dede nggak pakai APD. Saya pakai APD sekali pas setelah itu. Setelah itu udah enggak. Setelah itu ya udahlah, saya bilang gitu Mau sama. nggak mau walau-walau Mau Ya, nggak mau kan. lebih ke pasrah. Dek, Iya. kita memang dilema. Satu Betul, Pak. sisi Betul. istri, satu sisi lagi Anak, ya memang anak, seharusnya benar. tidak seperti Iya. itu. Harus ada protokol kesehatan yang Betul, harus dijaga. Nah, mungkin kita salah pengertian atau salah pendapat. Ini kebetulan ada dokter ya, ada dokter Sandi. Hah? Dokter Oh ini kakak Sandi. saya ini. Bukan, bukan. Dokter Sandi Prasetyo, ada hubungan kah dengan Vicky Prasetyo, Dok? Halo, Iya kak. Apa hubungannya sama Vicky Prasetyo, Dok? Dokter ada hubungan nggak sama halo, Vicky? namanya sama ya? Iya, namanya? iya. Sepupu, kita sepupu, cuma beda ibu sama bapak. Oh, nama sama nggak apa-apa, kelakuan jangan samain ya, Dok. Oke, kita ngobrol sama dokter Sandi ya. Dok, tadi pertama yang disampaikan Dede, ini kebetulan salah seorang kerabat saya juga sekarang sedang menyusui ASI eksklusif. Yes. Dan ternyata unfortunately positif COVID-19. Kemarin sempat menyebar di Instagram story bertanya apakah masih bisa menyusui atau tidak. Iya. Untuk ibu yang masih menyusui ASI eksklusif dan terpapar COVID-19 positif, Dok, apakah masih bisa menyusui atau tidak? Ya, jadi semua yang terjadi saat ini kan sebetulnya dalam kondisi yang darurat ya. Iya.
Jadi kaget lah, semua kaget. Penelitian juga semua masih berjalan, berlangsung gitu. Nah, dengan keterbatasan itu, maka kita harus ada kebijakan yang sifatnya bijak dalam kondisi yang darurat saat ini. Nah, ASI itu memang kan sebetulnya bagus ya untuk si bayinya. Dia mentransfer antibodi, menjaga daya tahan tubuh si bayinya juga gitu. Nah, pertanyaannya apakah ASI aman diberikan pada ibu yang positif COVID? Gitu. Nah, kita lihatnya dari dua aspek nih. Yang pertama, tadi pagi. Iya dok. kondisi si bayinya dulu dicek. Apakah bayinya juga positif? Kalau bayinya positif, berarti kan memang si ibu dan bayi sama-sama positif, maka bisa saja diberikan ASI secara langsung gitu. Kalau tapi sama-sama positif ya dok? Kalau sama-sama positif kan mikirnya karena kan sama-sama terinfeksi Iya, gitu. iya. Jadi dilihat tapi tetap dilihat nih kondisi si ibunya, apakah misalnya batuk-batuk berat gitu ya kondisinya sampai akhirnya butuh tetap pakai masker. Jadi tetap dilihat kondisi itu. Nah, kedua, jika bayinya negatif gimana? Gitu kan? Karena bayi setelah lahir kan pasti langsung diswab tuh pada ibu yang positif. Ketika bayinya negatif maka ditreat sebagai bayi yang tidak terinfeksi. Nah, apakah itu boleh? Sebetulnya itu saat ini ya, karena risetnya masih berjalan, saat ini sebetulnya dari riset yang sudah ada, belum ada yang data yang membuktikan bahwa si infeksi itu transfernya lewat ASI. Sebetulnya. Gitu. Jadi tetap sama seperti yang kita tahu nih, sama-sama nih keluarnya lewat droplet, lewat udara gitu ya. Gitu. Nah, makanya ketika ibunya positif dan si bayinya sudah dikonfirmasi negatif, maka yang pertama harus dilakukan adalah apakah si ibu bisa memastikan posisi menyusuinya aman. Caranya gimana? Pakai masker, udah pasti ya, masker yang 2 kan kita sudah disosialisasikan ya sekarang ya, maskernya 2, masker medis, kemudian di cover lagi, ditambah pakai face shield gitu. Jadi si bayinya insya Allah aman. Dokter, mohon maaf, kalau dari protokol kesehatan secara luar memang sudah dijaga, dari saya agak kurang nyambung, mohon maaf. ASI kan darah ibu, hasil produksi apa yang ibu konsumsi, jadilah susu tersebut yang diminum sama bayi. Nah, kalau dari situnya gimana tuh? Sementara langsung masuk ke dalam tubuh bayi. Iya, tadi yang saya sampaikan tuh, Mas Ramzi. Iya. Jadi sebetulnya dari penelitian yang berlangsung saat ini, belum ada yang membuktikan bahwa dia transfer melalui ASI-nya sebetulnya. Gitu, sampai dengan saat ini. Tapi tetap harus diedukasi ke ibu. Kita kan masih berjalan memang. Kita lihat untung ruginya lah. Dalam kondisi darurat, kita lihat yang mana yang lebih menguntungkan. Sedangkan si ASI tadi, dia bawa antibody gitu ke bayinya. Dok, mohon maaf. Takutnya di luar sana pemirsa kondisinya sama dengan yang sekarang kita sedang bicarakan. Jika kita ibu orang tua terpapar COVID, taruhlah ya akhirnya agak sedikit parah karena ada penyakit bawaan dan lain-lain. Nah, kalau bayi, orok istilahnya ya, balita tepatnya, terpapar COVID, hal apa yang begini, supaya orang tua kita juga tenang. Ketika ada bayi atau orok terpapar COVID, apa yang harus kita lakukan? Seberapa gawat, seberapa ringan ketika bayi terpapar COVID? Ya, jadi sekarang tuh proses penyebaran kita udah susah nih untuk tracing ya. Dapatnya dari mana, kemudian siapa yang terkena tadi seperti yang sempat di-share ceritanya gitu ya. Nah, pada bayi yang terpapar memang kebetulan kan saya dokter kandungan ya. Saya beberapa kali ngobrol sama dokter anak sejawat saya, memang kita setiap lahiran kemudian di treatment sama dokter anaknya. Kondisi saat ini tuh memang lagi heboh banget. Si bayi bisa aja gejalanya bisa saja mulai dari muntah-muntah aja, tapi ternyata dia positif, tidak ada demam atau bahkan sampai ada demam sampai mengganggu aktivitas yang jadi lemas bayinya. Jadi semua gejala saat ini ya, karena kita bicara pandemik ya secara global ya. Ketika ada gejala perburukan dalam suatu klinis si bayi, maka pikirkan dulu kemungkinan yang itu. Kemungkinan yang paling beratnya. Jadi kita singkirkan dulu nih si kondisi pandemiknya. Kalau sudah disingkirkan nggak ada, baru kita treatment sesuai dengan klinisnya. Jadi pikirkan dulu kemungkinan itu. Karena sekarang lagi heboh banget, supaya kita bisa sama-sama jaga. Kalau ternyata positif, bisa langsung ditreatment sesuai kebutuhannya, lebih agresif gitu. Baik, dok, tadi saya cuma penasaran satu pertanyaan terakhir. Orang yang positif, kita berdekatan saja tidak boleh. Terus ASI diberikan kepada bayi, mungkin ya dok, ada possibility bahwa bayinya tidak kena gitu dok?
walaupun ibunya pakai masker dan segala macam tapi kan dia mengkonsumsi sesuatu dari tubuh orang yang sudah positif, Dok. Bagaimana, Dok? Sebenarnya tadi dokter sudah menjelaskan, tapi memang kita minta penjelasan lebih. Orang berdekatan aja kan nggak boleh, apalagi mengkonsumsi sesuatu dari tubuh orang yang positif. Gimana ya, Dok? Maksudnya bisa diberikan penjelasan ya nggak, Dok? Aku soalnya masih agak bingung, Dok. Infeksinya itu tadi. Iya. Jadi tadi itu yang saya sampaikan di awal. Dilihat kondisi klinis ibunya. Tetap dilihat kondisi klinis ibunya. Misalnya ya, dia OTG nih. Tidak bergejala, nggak ada batuk, nggak ada apa-apa, tapi memang dia positif dari hasil diagnostiknya, swabnya gitu ya. Artinya dia tinggal batuk-batuk, gitu ya, secara droplet dia tidak ada. Gitu. Karena saat ini pertimbangannya proses penelitian sampai dengan sekarang belum ada yang menunjukkan bahwa ada transferring lewat ASI, maka ASI tetap dibutuhkan dengan berbagai macam pertimbangannya. Tapi tetap ibunya harus pakai cover tadi proteksinya, pakai masker double, pakai face shield, kemudian bajunya ketika akan menyusui juga harus pakai baju yang sudah sudah proper, kan takutnya ada sisa droplet di badannya gitu ya. Setelah menyusui juga sama, ganti baju gitu. Jadi diharapkan si bayi tetap mendapatkan suplai nutrisi yang baik dari ASI-nya dan antibodinya, tapi tetap terlindungi. Ya, jadi kesimpulannya orang tua memang harus lebih ekstra ya, terutama ibu ya, ketika memang kondisinya seperti itu. Buang jauh-jauh, alah repot banget dah. Buang jauh-jauh hal itu ya. Mau tidak mau, suka tidak suka, repot nggak repot, harus menggunakan hal-hal itu semua. Baik, Dok, terima kasih dokter. Sehat-sehat ya, Kak. Ya ini kan edukasi buat kita semua. Terima kasih dokter Sandi. Sehat selalu. Yang pasti tadi penjelasan dokter edukasi buat kita semua, Insya Allah terutama bermanfaat. sang ibu kalau mengalami ataupun ada hal seperti itu jangan panik, terutama lebih rajin sekarang ibu itu untuk membaca, untuk mengetahui edukasi, wawasan dari berbagai macam cara lah, bisa dari sosial media ataupun dari teman-teman sekitar yang memang udah paham. Balik lagi ke Dede ya. Ini luar biasa sih Dede. Berarti Dede kemarin itu berarti klaster keluarga ya, Dede? Klaster keluarga. Klaster keluarga sama ya. kayak gua. Klaster keluarga ya maksudnya. Karena membawa ini yang kita takutin, makanya kita kadang-kadang suka bawel, cerewet, yuk protokol kesehatan jangan sampai kendor. Karena seperti ini, pulang ke rumah Ramzi, pulang ke rumah kena ke anak-anak, kena ke istri, Dede juga seperti itu gitu. Dan pasti ada perasaan bersalah juga. Kemarin tuh di sosial media, di grup WhatsApp, lu dapat gak? Itu ada video congklak ya? Congklak. Iya, betul. Itu filosofi dan itu keren banget itu. Ternyata bener kayak main congklak. Congklak kita masukin biji satu, kita terpapar satu, semua kena pindah ke bawah. Dan memang kita informasikan kondisi sekarang, kita hanya bermain, diusahakan hanya bermain di circle atau di lingkungan itu aja. Contoh, kita ketemu sama orang-orang yang, ini timnya juga kita nggak ganti-ganti. Tim Kopi Viral, cuman memang bintang tamu aja kan. Kita nih semua yang ada di studio tidak diganti-ganti karena biar satu circle. Biar kedeteksinya lebih mudah. Makanya di Kopi Viral pun bintang tamu sekarang mohon maaf kalau Anda diundang di Kopi Viral tidak diizinkan lagi untuk membuka masker. Atau pakai face shield. Tidak ada pakai face shield unless kecuali face shield ditimpa dengan masker dulu baru face shield. Baru kita bisa. Tapi ini ada yang suatu ini nih Dek yang bikin aku tuh kayak bertanya-tanya. Tapi kelahiran anak ketiga, Dede malah menyebutnya ini adalah berkah pandemik. Ini maksudnya apa nih Dek? Ini ada artikelnya tuh. Banyak orang yang pusing juga nih. Iya. Dede Sunandar sebut anak ketiganya adalah berkah pandemi. Kenapa? Ya di saat lagi pandemi kan katanya kan nggak boleh mengandung melahirkan. Tapi alhamdulillah dikasih rezeki, anak kan pengen buat anak cewek cuman lahir di pas pandemi itu Pak. Habis itu alhamdulillah dapat syutingan dari iklan kayak gitu Pak. Jadi bisa ada rezeki. Ada rezekinya setiap pengobatan ataupun bekas operasi udah gitu kan anak saya yang ketiga itu masuk picu-nicu dulu Pak. Karena ada gangguan juga. Dari situ sekarang udah normal. Alhamdulillah Pak normal. Alhamdulillah normal. Dari situ berkat ada iklan yang masuk ke Dede dan Dede juga syuting, akhirnya bisa kebayar semuanya. Alhamdulillah. Walaupun memang itu sangat menurut Dede, walaupun Dede artis itu sangat gede banget biayanya, maksudnya pas di suatu kayak gitu Dede dapat rezeki lebih buat anak ya. Alhamdulillah anak Dede bisa pulang ya Pak. Anak Dede bisa pulang. Pas pertama sehari 2 hari Dede masih nahan nggak bisa nangis kan, maksudnya nahan nggak usah keluar air mata. Pas diizinkan boleh pulang itu langsung sujud syukur, maksudnya sedih lah, maksudnya nggak ketemu sama istri dulu kan si anak itu ada di ruangan picu nih. Dek, alhamdulillah ya Dek. Dede awal sama sekali kita tidak kenal. Iya Pak. Dede awal dari cleaning service OB waktu itu. Iya. Pelan demi pelan, proses demi proses, akhirnya Allah mengangkat derajat Dede beserta keluarga, akhirnya memutuskan untuk menikah. Dede menjadi public figure. Terus kondisinya sekarang seperti ini. Beberapa pekerjaan lepas. Tapi Dede berusaha untuk memberikan tanggung jawab nafkah kepada istri sama anak. Apa yang Dede rasain
apa yang Dede ingin sampaikan untuk orang-orang tercinta, terutama untuk istri Dede yang rawat dengan baik anak-anak Dede? Ya, Apa yang Dede sampaikan? paling sih makasih banget buat istri yang selalu dukung, support doanya. Kadang-kadang kemarin juga, "Ma, aku hari ini nggak ada kerjaan," saya bilang gitu. Dede ngomong gitu? Ngobrol Pak, maksudnya kemarin juga ada di salah satu stasiun TV, udah di blok 1 minggu, akhirnya nggak jadi. Saya ngomong sama istri, "Ma, ini pasti tabungan bakal ini lagi, saya bilang gitu, menipis lagi. Minta doanya aja, terus support juga buat Dede, buat semuanya. Soalnya Dede keluar rumah pun kan minta izin buat kerja, maksudnya mudah-mudahan nggak sampai keulang lagi lah kayak COVID. Sekarang bisa masuk ketemu Dede kayak gitu. Dek, lu sempat ada rasa putus asa gak? Dan ya Allah kenapa begini ya? Kalau misalnya putus asa enggak sih Pak, saya orangnya maksudnya nggak putus asa. Dalam kondisi apapun saya selalu mencoba kuat lah Pak. Oke. Untuk istri dan keluarga pastinya, dan juga untuk mama pastinya. Keren. Alhamdulillah. Nih Dede nih jadi, Dede makasih ya. Kamu tuh Keren loh, Dek. bisa menjadi contoh buat masyarakat. Tapi kan bahwa- berkahnya sekarang dia udah dapat iklan, Mel. Yang ini juga ada iklan. Iklan apa? Ramji ada iklan. Dede udah dapat iklan. Saya sekali tawaran iklan kemarin. Aduh, perban sunat. Jadi Tapi ini membuktikan pemirsa kepada Anda bahwa Dede yang Bupati berangkat dari Langit. sekedar seorang OB saja ya saat ini, alhamdulillah puji Tuhan Amin. sudah bisa membiayai keluarga sebagai salah seorang komedian yang dikenal oleh masyarakat ya. semangat, Dek. Ini berkat doa mama juga doa keluarga ya, Amin. Dek, dan juga kerja kerasnya Dede. Dek, semangat ya. Semangat Pak Ramzi. Cerita-cerita inspiratif dari Ya. sahabat kita Dede telah kita sampaikan ke pemirsa, mudah-mudahan ada manfaat. Kita ketawa-ketawa yuk, senang-senang yuk. Biar imun kita naik dong. Ini ada yang lucu-lucu nih. Apa itu? Siapa ya? Mana sih? Siap-siap imunnya naik deh, ini dia. Mana? Ini siapa lagi viral, Bun? Ini siapa namanya? Aku Randy, sayang. Hey, Randy, Iya, kenapa? masa manggil Mbak Inul sayang? Oh, seharusnya apa, Engam? Ya bilang bunda gitu dong. Halo, Bunda. Hai sayang. Nah, Tuh, Lah, Mbak Inulnya. Jadi dia ini, tuh lagi terkenal banget namanya. oh ya, namanya Randy. Oh Randy, cakep Iya. banget kamu. Kenapa giginya kok cuma 2? Jangan ditanya lah. viral di mana sih Sel sebenarnya? Jadi Tenggo dia tuh ini? sekarang, kamu tuh suka banget ngerayu-ngerayu kan, cewek-cewek, ya Dia, kan? dia. Oh, dia Bukan suka aku, ngerayu? dia loh. Oh, Yang- tapi yang setahu ngerayu aku, dia. Kamu punya banyak teman-temannya Randy juga kan? Iya tuh, saudara-saudara. Oh, juga. Ini, jadi ada. Ini ada saudara-saudaranya, boleh diambil ya. Oke, hai. Ini siapa namanya nih? Itu namanya Oncu. Oncu? Iya. Oh, ada Oncu. Ini siapa? Coba lihat. Hati-hati. Lucu banget sih. Harus nanti kesakitan mereka. Oh, sakit Iya, ya? ini hidup nih semuanya nih. Oh gitu? Iya. Oke, ini Oncu ya? Coba, Oncu. coba kalau Oncu, kalau ngomong gimana Oncu? Halo semua, nama aku Oncu. Wow. Kalau ini gimana nih? Kalau ini namanya Kakek Sumando. Oh, kakek. Singkatannya dari suka ngain daun muda. Kalau suaranya kakek itu dia seperti ini. Aduh, ini digendong sama cewek cantik nih. Baru kali ini doa kakek, aduh ya ampun. Oh, jadi mereka semua punya suara yang berbeda dan karakter
karakter yang berbeda. Betul, Kak. Kalau ini namanya siapa? Kalau nih ini sama namanya aku? Jojo. Jojo. Halo kakak, aku Kagar. Hai Jojo. Jojo, mohon maaf. Jojo di bangku selin kenapa mangap terus ya? Lemes amat. Bisa ceritain gak sih? Mungkin belum banyak orang yang tahu nih teknik kamu bermain boneka namanya apa gitu. Dan gimana caranya gitu. Oke, aku main boneka ini namanya ilmunya ventriloquism. Ventriloquist. Apa itu ventriloquism? Ventriloquism itu seni berbicara tanpa menggerakkan bibir. Oh, Ya, oke. kalau di bahasa Indonesianya sulap suara. Sulap suara. Ya. Jadi kamu ngomongnya lewat, Ya suaraku, oke. tapi tanpa menggerakkan bibir. Oh, oke. Iya. Seperti ini aku pernah kenal dengan sosok Susan. Iya. bener. Karya Enes. Kayak boneka Susan juga. Tapi tekniknya itu gimana sih supaya bisa ngomong, terdengar jelas suaranya, tapi bibirnya nggak gerak tuh? Iya, jadi kalau misalkan Kak Indra mau belajar, pertama itu bibirnya dulu yang harus dipasang. Ibarat kata, posisi bibir kita harus senyum gini. Harus senyum? Iya. Oh, Hai oke. Indra, Hai, Ina. Hai, nggak kelihatan tuh. Tapi itu kan ya, gak kelihatan bibirnya. Tengok, kalau ini tadi Bunda Inul sama aku nyobain ya, pemirsa juga pasti dengar suaranya tuh jadi gepeng, suaranya jadi nggak jelas. Kalau kamu kan Iya. jelas banget tuh. Memang latihan, Oh, tapi tetap posisi lidahnya tetap bergerak juga. Hai, Jadi Indra. emang jelas terdengarnya. Coba Bunda Inul. Hai Indra, apa kabar? Kan tetap kedengar. Meme gitu. Tapi ada juga Kak Indra, Bunda. Ada huruf-huruf yang harus diganti. Oh, misalnya? Iya. B, F, M, P, V. Kayak gimana tuh Kalau contohnya? misalkan nih, kalau kita ucapin B gimana tuh Kak? B. Bibirnya bibirnya gitu kan? gerak. Nah itu harus diganti dengan yang paling mirip. Apa tuh? Biasanya kalau D, dalam D, ventriloquist, D. kalau nggak D, G. Oh, Iya. gitu. Misalnya Iya, ada Bunda, tekniknya ya. Bunda, Bunda, atau Bunda. Oh iya, benar juga. Karena Bunda. untuk pengejaan B itu sendiri kan nggak mungkin kalau tidak menggerakkan bibir. Betul, Ya. Kak. Jadi dengan teknik yang mengganti huruf B dengan huruf yang lainnya yang agak Betul mirip. banget sayangku. Sebentar ya Randy ya. Randy dari datang tadi ya, cewek-cewek cantik di sini semuanya dirayu-rayu sama Randy. Emang Randy udah punya pacar apa belum? Sebentar ya. 1, 2, 3, 4. Banyak banget. Udah lupa aku tuh. Banyak banget pacarnya. Kok bisa punya banyak pacar? Gimana caranya Randy? Ya namanya juga Raja Gonggol. Wow, coba sekarang contohin. Kalau ngegombalin Selin bisa nggak Kak Selin digombalin sama Randy? Bisa lah, Kak. Oke. Coba. Kak Selin, Ya. aku kemarin gak lulus ujian. Kenapa? Soalnya pas ujian esai, aku malah nulis surat cinta buat kamu. Kamu tahu nggak sih Randy? Bedanya kamu sama daun tuh apa? Apa tuh? Kalau daun kan jatuh ke tanah. Ya. Kalau kamu jatuhnya ke hati aku. Kita gombal-gombalan lagi lebih banyak. Jangan kemana-mana, tetap di Kopi Bina.